Amin Rais dan Rocky Gerung pasti senang sekali mendengarkan berita ini. Berita mengenai pembangunan IKN diberhentikan. Tapi bohong. Sebetulnya memang betul diberhentikan sementara ya. Jadi yang mengumumkan langsung itu Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya pembangunan atau proses pengerjaan IKN saat ini diberhentikan sementara. Bukan selama-lamanya. Karena apa? Bukan karena habis uang. Bukan karena habis material. Dan bukan juga karena tidak ada yang mau investasi. Bukan itu. Tapi saat ini prioritas utama adalah mengerjakan persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk menyambut perayaan 17 Agustus di IKN. Tanggal 10 Agustus semua paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Batching plant segera berhenti karena saya bersihkan dulu kawasannya. Oke. Jadi insya Allah 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Itu dia. Jadi muncul siapa itu kemarin itu yang dibilang katanya itu nggak akan terjadi 17 Agustus di IKN. Siapa itu? Ya, kalau kurasa ini yang namanya si Amin Rais, apalagi dengan mulut-mulutnya yang bau dan busuk itu. Nah itu kalau sempat dengar berita itu diputar balikan itu. Alah, bilang aja udah habis uang negara. Bos, uang negara yang digelontorkan bukan uang negara sih. Lebih tepatnya dana investasi yang digelontorkan untuk pembangunan IKN itu sekitar 446 juta. 446 triliun. 446 triliun. Yang masih kepake masih sekitar 75 triliun. Kau hitung sendirilah sisanya berapa itu sampai jebol kalkulatormu nggak bisa itu kau hitung. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan, itu memang ketawa kali aku waktu Rocky Gerung digempur dengan pernyataan-pernyataan oleh seorang rektor dari Universitas Balikpapan. Itu dia ya. Jadi kita doakan saja untuk persiapan 17 Agustus yang ada di IKN itu boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ya, tidak ada halangan apapun ya. Yang penting tidak ada kata menyerah. Yang ada maju terus dan menang. Kok kata-kata Nixon Nababan pula yang keluar. Orang ngomongin IKN kok ngomongin pilkada. keracunan. Ya, jadi itu dia. Ya, kalau Pak Amin Rais itu ya, aku sangat menyayangkan dengan pernyataan-pernyataannya yang belakang ini yang sangat menyudutkan Jokowi. Pak Amin, sebelum banyak kau nyinyirmu kau tujukan kepada Bapak Jokowi, semakin bertambah kumat kau. Tolong dulu kau penuhi janjimu beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwasanya kalau Bapak Jokowi dia dilantik menjadi presiden, saya akan jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta. Itu aja dulu penuhi janjimu. Makin tua kok makin kayak anak-anak kau. Gak ada dewasanya. Pak Amin, ku bilang samamu ya. Kau itu kalau bisa dikatakan ya, itu level-levelmu itu sudah level-level Ibu Megawati, level Abdurrahman Wahid, ya bisa dikatakan kau itu pendobrak dan bisa dikatakan kau itu bapak dari reformasi. Tapi semuanya itu udah rusak gara-gara ulahmu sendiri. Gitu. Yang suka mengkritik tanpa arah.
Kau berkata politik dinasti, kau berkata merusak demokrasi, kau berkata nepotisme. Sekarang kau bilang politik dinasti, sementara semua anakmu jadi caleg kau bikin kan? Tapi satu pun gak ada yang lolos. Kayak mana lolos partainya pun dari Partai Umat? Ya enggak aja. Sedangkan Perindo yang udah beberapa kali periode ikut bertanding gak dapat udah banyak uangnya itu. Apalagi lah kawan. Jadi jangan kau bilang-bilang orang politik dinasti, ya kan? Kau sendiri pun mempraktekkan. Banyak kali gayamu, ya itu dia. Jadi untuk yang suka nyinyirin pemerintah mengenai IKN, apalagi itu siapa itu? Deddy Sitorus. Kau ngerti nggak Deddy Sitorus? Kalau segala sesuatu itu dibangun itu perlu ada proses. Ya, tahap pertama contohnya dari tahun sekian ke sekian itu kantor-kantor pemerintahan. Tahap berikutnya ya dari tahun sekian ke sekian mungkin itu lembaga-lembaga pendidikan. Tahun berikutnya ya kan dari tahun sekian ke tahun kesekian mungkin pusat perbelanjaan. Itu namanya pembangunan. Kau kan bukan cuma bikin toilet umum. Gitu loh. Ini manusia paling nyinyir ini, iya kan? Pokoknya setiap kebijakan pemerintah satu pun gak ada yang betul di matanya. Iya, ya apalagi tapi kalau dia masih mending lah, kan dia anggota Dewan wajar. Nah Amin Rais. Memang kalau ku bilang cocok kalian satu gandang bah. Amin Rais, Rocky Gerung, Faisal Assegaf. Satu vibes gitu loh. Jadi aku nggak bisa kubayangkan kalau orang ini tiga lagi ngumpul. Entah dunia mana yang dibicarakan orang ini. Rasa-rasanya kakinya nggak mijak bumi gitu. Apa rupanya udah kalian bikin? Gini aja lah, contohnya Rocky Gerung, ya kan? Coba kau pulang ke Manado, daftarkan dirimu, calonkan dirimu jadi apa namanya, jadi calon gubernur. Coba buktikanlah, nggak usah banyak kali ngomong. Buktikanlah dulu, nggak usah dulu di kampung orang, di kampungmu sendiri. Itu dia. Jadi jangan pernah jangan pernah kalian berpikir bahwasanya mengeksekusi sesuatu itu gampang. Enggak lah, ya kan? Sama kayak yang namanya main sepak bola, ya kan? Lebih ributnya komentator daripada pemain. Ya memang harus seperti itu, ya kan? Mental Rocky Gerung, Amin Rais, Faisal Assegaf, dan juga itu siapa namanya itu Deddy Sitorus. Itu kan mental komentator ya itu. Merasa paling hebat dari pemain. Udahlah, kalau masalah itu aku pun juga jago mengomentari, udah. Jadi nggak ada yang perlu dari komentari daripada komentarku ini kan. Sama-sama pengomentari kita kan, sama-sama komentator kita kan. Iya, ya apalagi ya Bapak Amin Rais. Umur Bapak itu udah lewat kepala 7 Pak. Untung aja Bapak tabiatnya nggak kayak si SCL yang masih doyan sama biduan. Itu dia, ya kan? Jadi kalau makin tua itu, ya Pak, itu biasanya itu pintu surga udah makin dekat. Perbanyak ibadah Pak, bukan fitnah. Ini ndak hari-hari fitnah, tapi ibadah jalan terus. Nggak ngerti aku, ya kan? Kalau misalnya kita mau mengkritik, kritik pada tempatnya, dan kritik memang yang salah. Jangan yang benar dikritik. Analoginya contohnya, Budi, sini dulu kau. Iya Bu, ini
ibu kota Indonesia kok kau bikin Jakarta? Loh kan memang Jakarta, Bu. Dari mana kau tahu? Loh, memang di situ, Bu, nggak pindah tempatnya dari mana-mana itu. Di situ dari kemarin udah itu tempatnya, Bu. Nggak bisa dipindah rupanya ibu kotanya itu. Contohnya seperti itu. Ya ngerti kalian kan? Jadi yang benar itu jangan kritik. Tapi kalau salah, contohnya Budi, ini kenapa kau bikin ibu kota Jakarta ini Pekanbaru? Ibu kota Jakarta ya di Indonesia. Salah juga. Ya, gurunya salah, muridnya salah. Saling mengkritik lah kalian situ. Itu dia. Jadi kritiklah pada tempatnya, kritik apa yang salah. Jangan dikritik apa yang benar, ya. Tapi cemana lo mau dibilang yang benar pun semua kalian anggap salah. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum. Autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana. Mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Kenapa sih harus bikin IKN? Kan itu kan? Ya. Jawabannya sederhana. Satu, IKN itu bukan ide Pak Jokowi. Idenya dari zaman dulu. Hanya kebetulan di zaman Pak Jokowi, ide itu direalisasikan. Di zaman kolonial, tahun 20-an, Batavia itu akan pindah ke Bandung.
Sebagai ibu kota. Karena Batavia banyak penyakit, malaria, Sundanika, banyak orang mati kan, tidak sehat. Pindahlah militer pindah, Kementerian Perhubungan pindah, SDM pindah. Keburu Jepang datang menghalangi itu tahun 42. Jadi Bandung itu adalah IKN gagal versi pemerintah kolonial Belanda. Kalau sejarah tidak berbelok, Itu akan jadi ibu kota. ibu kotanya Indonesia ya namanya Bandung. Zaman Pak Karno kan di Kalimantan, Ya, Palangkaraya ya. pakai jengkal gitu. Dan Barat, berbenahnya. utara dapatnya Palangkaraya, gitu kan. Zaman Pak Harto nggak mau jauh dari Jonggol. Jakarta, Jonggol. Udah banyak spekulan tanah kan, masih ingat. Banyak korbannya ya. Nggak jadi, keburu reformasi. Nah, Pak Jokowi milih sekarang karena kita butuh air. Kalau Palangkaraya nggak ada air, nggak ada wilayah lautnya. Oke. Nah, sehingga lengkaplah posisi hari ini masih di Kalimantan, yang radiusnya 3-4 jam ke kiri ke arah Aceh, 3-4 jam ke Papua. Oke, tengah-tengah ya. Kebetulan kan bandara mau dibangun. Pak Jokowi juga bilang kita akan coba yuk naik pesawat Darat di situ. ya dari IKN ke paling ujung timur. Oke. Berapa jam? Kita tes dari IKN ke ujung barat. Harusnya menurut teori plus minus sama untuk menandakan positioning di situ. Alasan kedua, pemerataan itu betul. Sumatera plus Jawa itu mendominasi 80% ekonomi Indonesia. Sisanya Kalimantan, Sulawesi, dan ke timur hanya 20%. Kan jomplang kan? Nah, dengan adanya IKN apa yang terjadi? Terjadi orang pindah. Orang-orang pintar dari Jakarta, dari mana akan ke IKN jadi warga IKN kan? Pembangunannya butuh pasir dari Sulawesi, suplai makanan dari Sulawesi Tengah kemarin sudah deal. Apa artinya? Kan ekonomi Sulawesi Tengah dan Tenggara naik karena suplai sayur-sayur. Terus pasirnya, betonnya apa, maka tumbuhlah yang tadi hanya 20% akan menyeimbangkan, tidak Jawa sentris gitu. Tapi karena keputusannya politik, maka digorenglah menjadi isu politik kan. Golongan yang tidak suka terus menyuarakan ketidaksetujuannya, walaupun pernah ikutan potong tumpang misalkan ya. Golongan yang setuju termasuk saya ya harus melanjutkan keputusan sejarah ini. Karena ini bukan keputusan eksekutif, keputusan bersama antara eksekutif legislatif. Kalau semua keputusan harus dievaluasi ya nggak akan pernah beres. Karena demokrasinya kan bukan absolut, demokrasinya adalah suara terbanyak. Ya, itu sistem yang kita pilih. Ya waktu IKN kan nggak semua partai setuju kan, tapi kan mayoritas setuju. Ya sudah ikutin aja. Itu dia. Oke lah dulu ya. Salam hormat, salam parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.